Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Faris. Saya terima kasih kepada Ibu Nunik Pertiwi STMkom sebagai Ketua Pelaksana Penguji dan sebagai dosen penguji satu. Dan saya tidak lupa dengan terima kasih kepada Bu Rahmi Imanda sebagai dosen Eskom Mkom sebagai dosen penguji kedua. Dan saya tidak lupa sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Pak Zuri Halim Eskom Mkom. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya atau tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pembelian Obat dan Alat Kesehatan Apotek Berkah Kosmetik di Kelurahan Cibubur berbasis mobile. Studi kasus di Apotek Berkah Kosmetik RT4 RW4 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kenalkan, nama saya Arif Faris dengan NIM 1603015140. Di sini akan membahas beberapa adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan saran. Kita next, latar belakang. Latar belakang sini adalah apotek. Apotek adalah salah satunya kelompok bertujuan untuk melayani kesehatan kepada masyarakat umum kecenderungan pada penjualan. Permasalahan di sini adalah pencatatan yang setiap transaksi penjualan dan proses setiap hari pada apotek berkosmetik yang dilakukan masih manual, yaitu transaksi yang pembayaran, arsipan, agenda pencatatan masih dalam lakukan itu dalam buku besar atau catatan dalam buku. Dan mereka masih menghitungkan pemrosesan pembayaran yaitu menggunakan kalkulator. Next, di sini ada rumus masalah. Rumus masalah di sini ada 3, yaitu bagaimana menerapkan metode perancangan suatu sistem informasi perancangan penjualan apotek pada apotek yang berada di tempat RW4 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dengan berbasis website dan mobile. Yang kedua adalah bagaimana cara menarik minat masyarakat RT4 RW4 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur untuk menggunakan sistem informasi dengan berbasis website dan mobile. Yang ketiga adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi penjualan persediaan obat dan alat kesehatan berdasarkan sistem informasi dan teknologi informasi bermanfaat bagi apotek berkah kosmetik. Next, di sini ada 7 penelitian. 7 penelitian di sini adalah ada 2, membantu suatu aplikasi pengolahan data obat dan alat kesehatan yang terkomputerisasi. Yang kedua adalah membantu dan mempermudah apotek berkah kosmetik dalam penjualan obat dan alat kesehatan, pengolahan data obat dan alat kesehatan, dan keluar masuknya serta pengecekan obat dan mencegah dan meminimalisir terjadi kesalahan. Next, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan di sini saya ambil ada 2. Yang pertama adalah Irawan, Hasanah, dan Pak Levi. Jurnal ini keluar dari 2016. Yang saya ambil adalah kutipan sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang disusun secara sistematik dan teratur dari jaringan-jaringan aliran informasi yang menghubungkan setiap bagian dari suatu sistem, sehingga memungkinkan diadakannya komunikasi antara bagian atau satuan fungsional. Next, yang kedua adalah Noviantini. Jurnal ini keluar dari 2018. Yang saya ambil kutipannya adalah kendala yang sering muncul dengan pengolahan data yang bersifat manual. Permasalahan adalah waktu pelaksanaan pembukuan dan pengecekan data obat yang terlalu lama. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas apotek seperti meningkatkan kinerja dan mempermudah karyawan, untuk mencegah data perlu adanya sebuah sistem informasi yang dapat mendukung pengolahan data penjualan, persediaan stok obat, data supplier, data pembelian, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Next, metode penelitian, metode yang saya ambil adalah metode waterfall yang dalam pembangunan software di mana pengerjaan harus dilakukan secara berurutan, yang dimulai dari tahapan perencanaan konsep atau analisis kebutuhan, yang kedua adalah pemodelan, yang ketiga implementasi, yang keempat pengujian, yang kelima adalah pemeliharaan. Di sini metode saya lakukan. Di sini kita ada identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, habis itu perancangan, prototype, kebutuhan pengguna terpenuhi, implementasi, pengujian sistem bekerja yang baik, terus evaluasi aktivitas sistem, menarik kesimpulan dan pembuatan laporan. Next, di sini ada use case diagram sini yang menjelaskan dari perancangan menggunakan use case diagram, fungsional, memahami interaksi dan kegiatan antara user, admin, dan sistem. Next, di sini ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan di sini awalnya sebelah kiri adalah mockup memberanda, yang kedua adalah samping selesainya buat user, yang ini ada buat admin.
Next, di sini ada data survei sebelum menggunakan aplikasi online. Presentasi sebelum menggunakan aplikasi online, di sini ada presentasinya yang paling sedikit adalah 26%, yang di mana adalah berapa lama dalam berapa lama dalam mengalami pembelian obat. Dalam apotek di sini, kurang bagus yaitu satu karyawan dapat menangani satu pembeli rata-rata waktu ada 10 menit, dan itu sangat-sangat lama, itu mendapatkan presentasi 26,67%. Next, di sini adalah hasil sesudah menggunakan aplikasi online. Di sini kita mendapatkan, rata-rata yang sangat-sangat bagus, itu di pertanyaan P8 dan P9, yaitu menurut Anda dalam pembelian obat alat kesehatan ini berapa waktu, berapa menit? Ya rata-rata itu menggunakan 3 menit, hanya mereka menggunakan sangat cepat. Dan telah sampai 9 adalah pencarian. Nah, pencarian di sini sangat cepat, yaitu sampai mendapatkan presentasi 90%. Next, di sini adalah survei pengujian sistem online seperti ini. Kita mendapatkan rata-rata sebesar 76%, dan ini sangat-sangat baik. Untuk, respon yang baik yaitu untuk pengujian di wilayah RT 4 RW 4 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Cilacap, Jakarta Timur mendapatkan 76,67%. Next, kesimpulan. Kesimpulan di sini ada berdasarkan hasil pengujian, masyarakat tepatnya kawasan RT 4 RW 4 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Cilacap, Jakarta Timur, berdasarkan hasil pengujian kuesioner sebelum menggunakan aplikasi secara online, memiliki respon yang kurang bagus dikarenakan satu karyawan dapat menangani satu pembeli dengan rata-rata waktu 10 menit per pembeli, dan mendapatkan respon yang kurang bagus dengan presentasi 26,67%. Next, kedua adalah setelah menggunakan aplikasi, yang kita ketahui adalah melalui aplikasi online ini responnya sangat baik. Mereka dapat mencari, bahkan membeli rata-rata waktu 3 menit per pembeli. Jadi presentasi di sini ada 83,31%. Next, di sini adalah bagian akhirnya. Hasil hitungan pengujian aplikasi dengan kuesioner dalam penggunaan aplikasi berbasis mobile mendapatkan 76,67%. Berdasarkan hasil pengujian ini, kuesioner menggunakan aplikasi, maka sistem informasi yang dirancang dengan implementasi penelitian di apotek berkah kosmetik sangat berhasil. Saran di sini ada 3, yaitu 1, untuk membangun selanjutnya sistem ini harus diterapkan dan nggak dapat mencakup rata-rata pembeli. Yang kedua adalah menambahkan transaksi pembelian yang mencakup pembayaran lunas untuk memaksimalkan apabila apotek mengalami penghambatan dalam keuangan tersebut. Yang ketiga adalah menambahkan fitur sistem secara e-wallet atau m-banking, penambahan pengantara secara lebih cepat seperti menggunakan Gojek, Grab, penambahan pengiriman menggunakan paket pengiriman pos, atau seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.